Shalom saudara-saudara yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa senantiasa melimpahi kita dengan damai sejahtera, kebaikan dan kemurahan-Nya di sepanjang hidup kita. Saudaraku, kita akan segera memulai renungan firman Tuhan malam ini. Jadi mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Tuhan Allah yang Maha Adil, Tuhan yang berkuasa atas semua ciptaan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Engkau lakukan di dalam hidup kami, yang mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Kami percaya Engkau Bapa yang baik, dan segala sesuatu yang berasal darimu baik adanya. Bapa, malam ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami di channel ini. Kiranya Engkau memberikan mujizat kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit, dan mujizat kelepasan bagi setiap orang yang sedang berbeban berat. Kiranya tangan-Mu menopang dan menuntun setiap orang untuk selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu yang baik dan sempurna. Urapilah pikiran kami, agar kami selalu memikirkan hal-hal yang rohani, bukan hal-hal yang duniawi. Dan saat kami mendengarkan renungan firman-Mu malam ini, berikanlah kami hati yang lembut dan bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita melakukan aktivitas rohani seperti berdoa, pujian penyembahan, dan beribadah di gereja, apakah yang sesungguhnya kita cari? Sebagian orang sebenarnya melakukan hal-hal tersebut untuk menenangkan hati nuraninya bahwa ia telah melakukan kewajiban agamanya dengan baik. Sebagian orang lainnya melakukan hal-hal tersebut untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sementara sebagian orang lain melakukan hal-hal itu untuk mendapatkan suatu kedalaman rohani bagi dirinya sendiri. Orang-orang memiliki tujuan yang berbeda dalam melakukan aktivitas rohaninya. Namun, salam penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus memberitahukan kita suatu rahasia. Mari kita membacanya dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah Bapa dikaitkan dengan kasih. Tuhan Yesus Kristus dikaitkan dengan kasih karunia, dan Roh Kudus dikaitkan dengan persekutuan. Setiap orang-orang Kristen sangat penting bagi kita untuk mengerti tentang kasih Allah Bapa, kasih karunia yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan memelihara persekutuan dengan Roh Kudus. Hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus merupakan anugerah yang luar biasa, karena Roh Kudus adalah hadiah dari Tuhan yang senantiasa menyertai kita, memberi kebijaksanaan, kekuatan, dan penghiburan dalam setiap langkah kita. Melalui persekutuan dengan Roh Kudus, kita dapat merasakan kedamaian, sukacita, dan transformasi yang tak tergambarkan dalam hidup kita. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam kebingungan, ketidakpastian, dan cobaan hidup. Namun, dengan kehadiran Roh Kudus, kita memiliki panduan ilahi yang mengarahkan langkah-langkah kita menuju kebenaran dan kasih. Ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita mengalami perubahan dalam karakter dan hati yang membantu kita menjadi lebih serupa dengan gambar Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Kita belajar untuk melepaskan kontrol atas hidup kita dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Dalam persekutuan ini, kita merasakan kuasa-Nya yang menguatkan kita dalam situasi yang sulit dan mengubah hati yang keras menjadi lembut.
Saat kita hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kita juga mengalami kehadiran kasih karunia yang melimpah. Roh Kudus mengingatkan kita tentang kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, dan dengan demikian kita dipanggil untuk memberikan kasih yang sama kepada sesama kita. Dalam komunitas rohani, kita saling menguatkan, mendoakan, dan mendukung satu sama lain, menciptakan ikatan yang tidak tergantikan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita selalu membuka hati kita untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, karena hanya di dalam persekutuan dengan Roh Kudus kita bisa menemukan arti sejati hidup dan panggilan untuk hidup sebagai saksi Kristus di dunia ini. Semoga setiap langkah kita dipenuhi oleh cahaya Roh Kudus, membimbing kita dalam setiap keputusan dan memberi tanda-tanda kasih dan damai-Nya kepada semua yang kita temui. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan kesungguhan hati. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami bersyukur atas berkat firman-Mu yang kami terima malam ini. Firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan kami, dan firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan yang menolong kami di saat-saat yang penting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengajaran yang kami terima melalui firman-Mu malam ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan-Mu melingkupi kami di sepanjang malam, dan kiranya malaikat-malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami seperti yang dikatakan oleh firman-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Berkatilah kami dengan hati yang teguh untuk selalu berjalan di dalam iman dan pengharapan kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memakai Indonesia untuk menjadi terang-Mu di Asia Tenggara dan bahkan sampai ke seluruh dunia. Urapilah generasi muda, orang-orang percaya di Indonesia, dan perlengkapilah mereka dengan segala macam karunia roh yang akan menguatkan mereka dalam pelayanan yang mereka lakukan bagi kemuliaan-Mu. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin generasi muda seperti Engkau membangkitkan Yosua menggantikan Musa. Berkatilah Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.